Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cafe Palmerah. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu dosen yang paling heboh ya, yang paling seru di LP3I ya. Perkenalkan, silahkan Ibu Ina Hanarti. Ya, oke, alhamdulillah Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mbak Rahmi. Tadi Pagi, dibilang Bu. heboh, kayaknya Mm-mm. sama yang Seru. hebohnya bukan heboh yang seperti apa ya Mbak ya gitu. Oke, ya nama saya sudah disebutkan. Mm-mm. Alhamdulillah saya sudah lama Mbak berkecimpung di dunia pendidikan, Mm-mm. bergabung di LP3 itu dari tahun 97. Oke, dari tahun Mungkin Mbak Rahmi 97. masih bocil kali ya. SMA ya. SMA, nah SMA saya Mm-mm. udah jadi dosen. Aduh, Ya, jadi sekarang se se umuran kita ya, jadi senior, nggak seumuran senior. artinya satu jadi rekan kerja ya. Iya, Oke, iya, iya. gimana Mbak? Ya, Iya, Ibu Ina, kita manggilnya Ibu Ina aja iya, ya. Ibu Ina ini punya banyak bisnis ya yang oke banget, yaitu apa aja Bu? Kopi ya, yang saya tahu tuh iya, kopi. iya. Kebetulan ada dua, ada Mm-mm. dua yang saya coba usahakan di luar mengajar ya Mbak. Mm-mm. Yang pertama tentu kaitannya dengan training ya Mm-mm. tentang pendidikan juga. Dia di Outbound outbound training training ya juga, di oke. Inner Venture saya dirikan itu dari tahun 2001. 2001. Itu Oke. spesial di outdoor dan kebetulan kita juga ada home base sendiri, lalu ada provider rafting sendiri juga ya. Jadi Oke. teman-teman kalau misalnya mau rafting nih, Mm-mm. Tempo mau rafting silahkan hubungi special price. Dan satu Nah, lagi yang sedang tren memang mm-mm. dari 2015 sebenarnya Mm-mm. saya mencoba menggeluti kopi dan alhamdulillah sih terus berjalan sampai saat Mm. ini. Ya, di dunia kopi ya, Jadi industri industri kopi ya, kopi ya, terus baik mm-mm. komoditi maupun yang retail. Oh, Tapi dikirim yang keluar juga ya? retailnya saya baru apa ya, baru coba market itu aja, riset. Oke. Jadi Dikirim keluar juga Bu kopinya? iya, itu untuk komoditi kebetulan membantu beberapa UMKM koperasi ya. Mm-mm. Kebetulan dari 2017 Mm-mm. saya aktif sebagai eksibitor. Oh, oke. Jadi ikut-ikut exhibition Mm-mm. membawa produk-produk dari Indonesia ya? Indonesia, pelaku Mm-mm. usaha Indonesia yang mungkin tidak bisa ke sana tetapi menitipkan barang dan kita coba promosikan, Wah, mantap terutama pada banget. kopi. Ya, kopi Oke. dan rempah-rempah gitu. Jadi selain dosen, Ibu Ina juga Mm, seorang pelaku bisnis, pelaku mm. usaha, baik jasa maupun komoditi Ya, kopi. ya, Dan begitu. kita banyak banget nanti akan belajar dari Bu Ina. Ya. Sama-sama. Oke Bu. Nah, kemarin itu ya Bu ya, kita udah sempat pengabdian Oh bareng. iya, Nah, betul. ada pengabdian bersama yang dilakukan oleh Politeknik Tempo dengan beberapa kampus. Salah Mm, satunya inisiasinya dari iya, LP3I. betul. Betul. Ya, pengabdiannya waktu itu diikuti oleh beberapa kampus ya Bu ya. Iya, betul. Ada 6 kampus Ada 6 memang. kampus. Ya, memang kita tidak terlalu open banyak, jadi Oke. memang fokus hanya ke kualitas ya. Mm-mm. Maksudnya lebih coba kita rangkum yang dekat dulu, yang satu visi dulu gitu kan. Ada 6 kampus dan yang paling dekat adalah dari LP3I Mm-mm. sebagai base saya dan Tempo ya. Politeknik Tempo. Kemudian Wiyata Mandala. Wiyata Setia Mandala, ya kalau nggak Setia salah. Wiyata Wiyata Mandala, Mandala, lalu Stekbang Mr. Sarifudin, Mr. Saripudin Prawira Negara, Prawiranegara, kemudian mm-mm, Setia Jayakarta, dan mm-mm. satu lagi itu Institut Agama Institut Islam Agama Al-Aqidah Al-Aqidah Al-Hashimiyah, Al-Hasimiyah yaitu ya. ada sekitar enam 56 kampus enam dengan kampus 50 dosen peserta. kira-kira peserta. Oke, Ya, banyak juga ya yang ya kemarin ikut lumayan banyak pengabdian. ya. Dan seru ya Mbak kita waktu itu ya. Betul. Karena alhamdulillah kita juga meskipun secara cepat persiapannya, Mm-mm. tapi
kepercayaan kembali, kepercayaan dan network itu penting. Kita juga disponsori pada saat itu ya Oke. oleh alhamdulillah oleh alumni dari LP3 sendiri, Oke. yaitu dari Scar Event Oh, yang oke. mengatakan bahwa sebenarnya ini lucu. Hmm. Kalau sedikit cerita ya, saya waktu itu meminta beliau Mm-mm. sebagai pelaku anak Uh-uh. muda yang kita mau Iya. jadikan figur gitu kan, Mm-mm. tapi agak kurang pede. Dia bilang, Bu, saya jangan jadi narasumber, saya sebagai supporting aja. Maksud supporting apa? Mau tidur di mana Oh, dosen-dosennya, oke. kasih tempat yang layak, ibu pilihkan villa yang terbaik. Akhirnya oh ya, maksudnya kami sponsori. Jadi alhamdulillah, terima kasih nih pada kesempatan Mm-mm. ini kita kepada Scar Event Mm-mm. ya, itu salah satu sponsor utama Oke, ya dari untuk pengabdian pengabdian masyarakat. masyarakat. Ditunggu lagi Ya, sponsornya. keren-keren. Terima kasih ya. Scar Event itu Dia bergerak dia di bergerak MICE, di MICE. di Oh, MICE oke. dan kanan utamanya luar biasa, perusahaan yang memang besar. Dulu mahasiswa saya jurusan akuntansi, tapi Hmm. dia melanjutkan ke PR, Humas Mm-mm. kalau nggak salah, di salah satu kampus Mm-mm. Jakarta, dan sekarang bergeraknya di bidang MICE. Nah, ini Oke. menunjukkan Mbak, kalau memang mau, Heeh. dari manapun nggak selalu harus dari program yang dia tuju. Tapi Mm-mm. sukses itu bisa dari cara yang lain, Ya, jalan yang jalur lain. manapun Ya, ya, Bu betul, ya. betul. Oke. Nah, itu pokoknya seru deh kemarin ya. Ya, di sini kita lihat ada jurnalnya, jurnal Iya, Lentera Abdimas betul. udah publish ya, Ya, Bu ya, di alhamdulillah. bulan Desember kemarin Desember ya. ya, akhir tahun. Dengan judul Penguatan Karakter Mm-mm, Kewirausahaan melalui Outbound Training mm-mm. dalam mewujudkan Desa Wisata Tugu Selatan Iya, sebagai destinasi iya, unggulan. Nah, gimana nih cerita awalnya iya, sampai Bu Ina nih bisa dapet Desa Tugu Selatan sebagai destinasi yang layak untuk kita berikan pengabdian. betul. Nah, dari dulu saya memang selalu ingin melihat sesuatu yang bermakna, dan saya orangnya suka jalan, Mm-mm. kemudian suka jalan tuh karena ingin mencari survei ya, tempat-tempat untuk Mm-mm. para klien yang mau outbound, mau yang apa, gathering. Setiap kali melewati puncak, ini apa sih yang buat seru? Perasaan puncak macet melulu gitu kan. Ya. Kebetulan juga kembali ya kepada network. Nah, alhamdulillahnya ada salah satu tim outbound saya yang juga aparat di situ. Oh, Terus oke. saya lihat ini apa yang terjadi di puncak. Mm-mm. Ternyata ada satu kekhawatiran dari masyarakat puncak, terutama mereka yang memang lahir di sana, orang asli sana, melihat yang namanya perkembangan ya terhadap anak-anak mudanya. Kalau kita lihat dulu puncak tuh asri banget ya Mbak ya, Mm-mm. asri banget, mulai dari Dingin. dingin, Mm-mm. kemudian kalau ada kabut tuh lama kabutnya. Kalau sekarang kan kabutnya sebentar ya, Hmm. sebentar, hanya 10 menit hilang gitu kan. Kemudian view-nya juga kalau kita lihat dulu dari atas tuh kebun teh bagus, sekarang yang kita lihat atap-atap rumah. Ternyata setelah kami ngobrol lama, ada kewaswasan dari diri saya dan juga dari aparat yang kami bisa visi satukan. Dia ingin ini terkait karakter anak-anak mudanya. Hmm. Di sana itu mereka khawatir gini, apa yang akan terjadi dengan kampung kami kalau semua anak-anak muda tidak mau melanjutkan atau membangun desanya sendiri, Oke. seperti itu. Karena tergiur dengan yang di kota, padahal potensi kan luar biasa ya, dan Ya. ingin mengembalikan kepada alam, ya, supaya kembalilah dengan kepada alam. Misalnya yang menjadi petani, ayo dimunculkan petani modern, tapi siapa penggeraknya adalah anak-anak muda yang melanjutkan. Lalu potensinya apa lagi? Yaitu di sana kan ada yang namanya kalau saya boleh menyebutkan brand ya, Mm-mm. Cimory gitu Oh kan. ya. Heeh. Orang tahu kalau ke puncak pasti ke Cimory, susu Betul. yogurt. Cimory Mm-mm. Riverside Ya, ya. ternyata di sana itu ada salah satu daerah yang juga penghasil dari susu sapi yang luar biasa ya. Nah, saya bilang ini hebat banget. Cuman apa? Di sana anak-anak mudanya itu nggak percaya diri gitu loh.
Kemudian ada juga kekhawatiran dari peternak kuda Oke. ya, yang ada di sana, apalagi dengan banyaknya pembangunan wisata, Mm-mm. lahan mereka untuk memandu wisata kuda itu sudah nggak ada, diusir di jalan segala macam. Mm-mm. Saya lihat kenapa nggak ini saja sih yang kita tampilkan gitu. Jadi menuju akan menjadi destinasi wisata gitu kan. Akhirnya kami berembuk dengan aparat desanya, dengan Pak Kepala Desanya dan yang lain-lain. Yuk kita lakukan sesuatu ya. Nah, kebetulan kita sebagai dosen kan ada tugas ya, tridharma ya. Betul. Saya punya inisiasi adalah kenapa nggak itu saja? Nggak terlalu jauh, jelas Mm-mm. visinya ada, apalagi mereka waktu itu mengatakan kami sedang mau ikutan untuk kompetisi sebagai desa brilian yang Oke. diadakan oleh BRI. Ya. Nah, kemudian saya beberapa kali dengan teman-teman dosen di LP3I, yuk kita gerak ya. Tapi PKM ini harus lebih bermakna. Jadi bukan hanya PKM datang satu daerah, PKM-nya hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, setelah itu happy-happy, enggak. Tapi harus ada jejak yang ditinggalkan. Dan visi saya adalah kita datang satu daerah, benar-benar kita cari masalahnya apa, kita bantu solusinya, ya kan? Karena kan kita sebagai dosen yang bisa kita lakukan adalah ilmu ya, Ya. pengabdian Sharing pada ilmu. mereka berupa ilmu, pendidikan, membuka wacana. Kalau dibilang donasi, enggak lah ya. Kita perlu donasi juga kayaknya. Ya, nah seperti itu. Oh, Akhirnya oke. Tapi saya katakan, yuk mau nggak hanya kita aja, tapi kita ajak teman-teman yang satu visi. ya bareng-bareng Ya, ya. ternyata Politeknik LP3 dengan Politeknik Tempo sudah ada Tempo. kerjasama nih. Ya, kita Ya, udah ada sebelumnya. PKS dan MOU. Ya, MOU, dan saya pernah ini, saya coba ajak nih, ya kan? Dayung bersambut. Kemudian teman-teman dosen lain ada. Yuk, akhirnya kita wujudkan, ya kan, bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah, tujuannya adalah supaya ada ikon baru di puncak. Karena orang lain kalau bicara tentang puncak, ada beberapa ikon yang mungkin agak sedikit negatif. Ah, Puncak, oh kampung Arab. Bener nggak sih? Ya. Oh, villa. ya Tukang villa, stigmanya stigmanya agak negatif. Nah, kita bikin sesuatu sehingga ada di benaknya. Apa? Banyak kuda di sana. Banyak Banyak peternak kuda ya. peternak kuda. Iya. Sehingga mereka tahu, oh ya, di puncak itu ada kuda, gitu Ada kan? kuda. Terus ada apa lagi? Ada susu tadi, Ternak, peternak. Oh, sapi iya, perah. sapi perah. Nah, Dan itu ternyata hasil dari susu mereka. susu sapi perah. Kalau saya boleh menyebutkan brandnya, itu Mbok Darmi loh, Mbak, Oke, mereka yang mengambil oke. banyak ya. Akhirnya ya sudah terjadi, kita ajak dengan, ya tentunya dosen kan pasti ada kebutuhan ya, untuk nginep dan yang lain-lain. Kita hitung budgeting yang seminim mungkin, tidak memberatkan dosen tapi fun juga, tapi tujuan tercapai. Maka dibuatlah dibuatlah pengabdian pengabdian bersama itu di Desa Tugu Desa Tugu Selatan. Selatan ya. Dan alhamdulillahnya adalah kegiatan ini disupport banyak orang, Iya, support banyak disupport pihak ya. oleh Kementerian juga Kehutanan. Oh iya, Ingat karena nggak? ada menanam Nanam pohon ya. pohon ya. Iya. Pohon. Nah, itu saya coba mengajukan apa yang lebih berkesan, karena kan waktu itu Cisarua yang pembongkaran banjir bandang yang pertama ya. Iya. Udah kembali kepada alam. Karena saya ke puncak pun dulu melihatnya adalah pohon-pohon, bukan pohon atap. Akhirnya saya coba mengajukan pada Kementerian Kehutanan dan dikasih disposisi untuk mengambil pohon tuh di daerah mana ya, Bogor itu daerah mana saya lupa, yang dinasnya di situ. Akhirnya kita dikasih pohon, bahkan ditawarkan mau berapa ribu pohon. Saya bilang nggak banyak-banyak Pak, karena
kita ada 75 kalau nggak salah Mbak waktu itu, 75 orang Dapat bukan 50, oh, 75 oke. orang dosen. Dapat pohonnya. Dapat pohon, kita Mm-mm. tanam, dan kita juga dapat pohon sebagai oleh-oleh untuk Ya, ditanam, ya kan? betul ya, saya ikut Iya, nanam tuh. Kayak betul. dapat apa ya? Jeruk apa jambu gitu. Ya, dan kemarin saya terakhir ke sana, Eh, alhamdulillah pohon kita sudah tumbuh di sana. Jadi Oh, saya oke. mintanya waktu itu adalah pohon buah Iya. supaya bisa dimanfaatkan Ya. oleh kampung koboi yang kita Mm-mm, tanamin, mm-mm. dan nanti akan berkelanjutan lagi. Jadi Oh, alhamdulillah, dan acaranya juga saya coba bikinkan seefisien, seefektif mungkin, tanpa menghilangkan tujuan utama dari PKM itu, gitu Mbak. oke. Luar Ya, biasa. dilaksanakan waktu itu berapa hari Bu Ina? Kita 2 hari 1 malam. 2 hari 2 hari 1 1 malam. malam itu kita berangkat pagi waktu itu ya, beberapa mobil, ya Mm-mm. kan. Kemudian kita langsung hari pertama itu memberikan materi kepada masyarakat yang sudah dipilih memang sesuai dengan bidangnya, dibagi beberapa kelompok dosen. Lalu setelah makan siang itu kita berkunjung ke Kampung Koboi ya, sebagai destinasi yang kita akan munculkan Mm-mm. di situ. Kemudian melihat potensi yang ada, dan kita berembuk juga apa yang harus dilakukan oleh kita. Lalu kita juga menuju ke Kampung Koboi ya. Kampung Koboi dan Kampung Susu ya? Iya, Kampung Koboi yang Mm-mm. pertama, lalu ke Kampung Susu. Mm-mm. Kampung Susu, dan mencoba yogurtnya. Iya, Dan mereka saya senang sekali ya, itu ya enak karena masih banget. fresh banget, Fresh belum banget ya, dan campuran macam-macam ya. iya macam-macam. Dan ya sudah, akhirnya kita menginap malamnya, sharing, enjoy, dan besoknya baru kita lakukan outbound. Ini yang penting Mbak, Nah, karena penguatan karakter ada di dalam outbound ya ini. di outbound itu pesertanya juga dari pelaku, dari Mm-mm. masyarakat setempat, dan juga para dosen berbaur untuk sama-sama ada penguatan, apa ya, ada chemistry Mm-mm. ya. Jadi mereka tidak merasa takut digurui nantinya untuk tahap lanjutan. Udah ada chemistry yang terjalin, dan hasilnya pun luar biasa, dan alhamdulillah sih memang sesuai dengan target kita. Berikutnya kita akan adakan kelanjutan dari Pengabdian ini ya PKM ini. di Desa Tugu Ya, Wisata ini. Jadi kita ada nantinya Desa next. Tugu Wisata, Uh-uh. tapi sekarang fokus utama kita adalah di Kampung Susu. Oh, oke. Jadi next pengabdian Ya, kita ke Kampung Susu ke Kampung Susu nih. kita bangun kampung susunya, karena ini potensial, dan kemarin kami sempat survei lagi untuk yang kedua, sapinya bertambah, bahkan dapat mereka punya 2 sapi limusin Wah, keren. yang berotot itu loh. Ya, 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 itu ya. masih 2 bulan, tapi luar bagus banget. Ah, Nah, ini rencananya akan kita adakan semester depan di ya. bulan Februari ya? Nanti habis Lebaran Oh, semester oke. depan, tapi yang menjelang akhir, Ya, ya, supaya ya. tidak terlalu dingin ya, dan Oh, hujan bagus itu Mbak. oh, oke. Jadi artinya PKM kita itu berkelanjutan, dan memang ada aksi nyata mewujudkan apa ya, ada bukti bahwa kita memang melakukan, bukan sekedar euforia, happy jalan-jalan, main-main kemana gitu kan, sambil main, tapi fokusnya adalah itu. Oke, untuk next agenda kelanjutannya ini Kampung Susu ingin dibuat seperti apa nih Bu Ina? Oke, kemarin saya lihat di situ potensinya banyak banget ya. Jadi yang pertama adalah ada permasalahannya adalah generasi mudanya Mm-mm. nggak punya rasa percaya diri, itu Mbak ya, nggak punya rasa percaya diri, dan mohon maaf, pendidikan mereka pun under level, hanya mungkin lulusan SD Oke. yang ya udah, ya saya sebagai peternak, ya saya juga sebagai peternak, dan orang tuanya pun ya udah, kamu gak usah sekolah tinggi-tinggi, udah lanjutkan gitu loh. Ini sayang, anak-anaknya punya minat bagus sebenarnya ya, Mm-mm. tapi tidak percaya diri, karena saya kan dari kampung, saya pemerah susu gitu. Oh. Nah, lalu ada juga di sana adalah, untuk kalau kita bangun menjadi destinasi wisata, itu bukan hanya peternakan sapi yang memerah susu Mbak, tapi ada perkebunan, ada beberapa perkebunan sayur dan bunga.
Oh, nggak jauh dari Satu kampung. lokasi, Oh. satu RT bahkan. Oh, oke, Ya, nggak jauh dari kampung susu. betul. Hmm. Nah, kemarin saya dengan 3 orang dosen lain, Mm. survei kedua untuk melihat kapan mau dilakukannya. Lalu juga bagaimana, dan kita minta sekitar 20 atau 25 orang generasi muda yang akan kita coba didik ya dalam satu program namanya bootcamp. Oh, oke. Jadi anak-anak ini sebagai generasi penerus di sana, kita akan coba buka wacana mereka supaya mereka punya rasa bahwa ini adalah kampung kami. Kami harus bangga dengan apa yang ada, potensi yang ada, dan ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang punya apa ya? Nilai tambah Nilai ya. tambah Nah, ya. Nah, rencananya itu nanti ada di akhir semester Mbak pelaksanaannya. bulan Maret, April Iya, mungkin April, ya. April. Oh ya, April. Ya, Oke. April itu kita akan 2 hari 1 malam. Mm-mm. Tapi kalau kurang mungkin 3 hari 2 malam, Mbak. Jadi bootcamp bareng sama Bootcamp. Ya, anak muda di sana ya, untuk yang sebagai 25 orang generasi itu. penerus Betul. ya. 25 Betul. orang itu kita sedang data. Mm-mm. Nanti kita akan satu lokasi dengan mereka. Kemarin Mm-mm. kita juga cari, kita nginepnya di mana? Sudah, Mm. kita nginepnya dekat kandang sapi. Oh, Jadi oke. benar-benar tugas kita, peran kita sebagai pendidik itu masuk ya, dan nyaman. Aduh, pokoknya keren banget ya. Di situ lalu juga hari pertama bootcamp di ruangan yang ada secara terbuka. Kemudian habis bootcamp nanti akan juga kita dalam bootcamp itu ada beberapa pelatihan, Mbak, yang Oke. menunjang. Misalnya ya tentunya pembinaan Pelatihan entrepreneur ya, ya. entrepreneur. Mm-mm. Entrepreneur itu kan menyangkut ada bisnis plan-nya, Plan, kemudian juga finansialnya, finance-nya, mm, kemudian yang kekiniannya, Mbak, sosial media, sosial media. Mereka kan marketing. anak-anak anak-anak muda itu meskipun pendidikannya nggak tinggi, Tapi mereka tapi kan iya adaptasi ada gadget teknologinya itu ya kan sangat luar tinggi biasa ya. gitu kan. Itu cepat, mereka akan kita ajarkan bagaimana live TikTok-nya untuk Mm, mengangkat dengan versi mereka. mm-mm. Nah, kemudian juga kita kan kupas juga tentang bagaimana mencoba untuk apa ya, memunculkan struktur, Mbak, struktur organisasi dia yang Oh, nanti oke. akan menjadi pengelola. Mm-mm. Jadi Jadi yang komplit yang ada di bisnis plan ya, iya, visi iya, betul. misi, Ya, organisasi, dari lima strukturnya, M-nya itu kita ya. ajarkan bagaimana mereka Mm, membuat 5 M itu. mm-mm. Jadi target kita PKM berikutnya mereka punya portofolio untuk destinasi wisata gitu loh. Mereka Oke. disiapkan, dan juga terkait dengan lanjutan yang outbound yang kemarin kena air di sini ya. Nanti pun akan ada outbound juga kepada mereka Hmm. untuk mereka Penguatan jangan, karakter ya. iya, jangan Hmm. lemah mental Hmm, gitu hmm, loh. hmm, hmm. Karena kita tahu ya karakter sekarang kan anak-anak nggak mau susah Ya, ya. Ini bukannya instan, gimana ya. Kalau saya kan instan di ya. X generation ya, Ya, Mbak Rahmi. ye. Ya, Ya. ya, milenial ya. Wah, Heeh. ini 3 generasi nih. Saya next X, generation X, Y, Y, dan yang kita Z. hadapi adalah Z. Z. Ya, Z. Jadi Z. ya bagus untuk menghadapi Saling. 2030 nih, Heeh. ya kan, apa yang akan terjadi, anak-anak harus kuat Ya, karakternya. betul, betul. Itu, Mbak. Jadi bismillah lah, Ya. mudah-mudahan. Yang tadinya diperkenalkan dari dulu tuh instan-instan ya Betul. mereka ya. Iya. Ya, karena kan semua serba Betul, cepat, betul, betul, teknologi ya. betul. Nah, ini pesan moralnya apa? Artinya gini, kita mengajak juga kepada para dosen yang Mm-mm, lain. mm. PKM jangan hanya sekedar dijadikan pengabdian masyarakat, jangan hanya sekedar sebagai ajang untuk pembunuhan BKD Oh, ya, tetapi ya. buat bukti nyata bahwa kita memang melakukan pengabdian. Yang Ada jejak yang kita bermanfaat ya, tinggalkan gitu loh. bermanfaat ya Bu Ina ya. Manfaat kan gimana ya? Ada jejak, Mbak. Jadi, oh, kami sudah di situ. Kami sudah ada jejak yang nantinya mungkin mereka bisa menikmati. Ya, bukan kita yang menikmati, tapi minimal apa sih yang kita inginkan Ya. sekarang untuk seusia kita? Ladang amal. Berpahala.
Kadang Ilmu apa kan selalu betul mengalir ya betul, pahalanya, mhm. betul. Jadi ya gitulah, nggak perlu terlalu heboh, tapi tujuan utama dari PKM nggak nyampe, Nggak gitu. tercapai. Susah, Mbak. Ya. Ayo, Bismillah ya kita bismillah. lanjutkan nanti di bulan April kita akan ada pengabdian bareng lagi ya. Iya iya. Bersama juga dengan beberapa kampus. Oh iya, Atau nanti akan ada penambahan kampus lain atau Kemarin gimana nih Bu? kemarin sudah ada yang nanya ke saya, dia bilang, Oke, Bu Ina, saya mau dong ikutan," gitu kan. ya. Saya bilang, "Boleh aja, tetapi nanti mungkin bukan yang di kampung susu ini." Oh nanti ada lagi. Mungkin ada yang akan dimasukin ke yang kampung koboi aja. Oh Karena yang ada kampung 2 susu ini kampung ya. udah ada tim Mhm. dosen yang memang concern. Oh baik. Jadi, nggak apa-apa kita bagi-bagi gitu kan. Kampung susu ini ada, termasuk Mbak Rahmi loh. Iya, Mbak Rahma ya, Mbak Rahma, ya, Mbak Rahmi. Mbak Rahmi dan 2R ini masuk Heeh, karena ini tim ini ya, udah solid heeh, ya. Kuat ini nanti bukannya gimana ya, mhm. ada masuk, ada yang lain jadi bingung. Nah, ini akan saya coba Udah akomodir, concern ya di heeh, kampung susu boleh di nanti kampung susu mungkin heeh, untuk yang tempat lain, tempat ya. di wilayah situ, Mhm. kebun bunganya kek, Ada kebun bunga, atau ada tanamannya, kebun buah juga buahnya ya, juga gitu. heeh. Tapi semua menjadi satu link ya, mereka satu apa namanya, Ekosistem ya, ekosistem mhm. dan menyenangkan. Hanya ini saya tantang nih Mbak Rahmi, nggak apa-apa mau tidur di dekat kandang sapi, Pasrah. tapi seru kok. Eh, Ngelihat sapi-sapinya tuh wah eh, itu sapinya banyak banget ya, banyak kan, mungkin banyak. mhm. Dan kemarin saya ngobrol sama sapi. Saya bilang begitu ada sapi kan, saya lihat matanya, saya Ah, katakan apa? Pertama kali saya ketemu dengan sapi itu, ah, saya hanya mengatakan terima kasih. Engkau memberikan manfaat. iya Itu benar, betul. itu mungkin orang sebagian ngelihat ya, ini Bu Ina kenapa ngomong sama sapi gitu kan, Iya, tapi saya katakan terima kasih kepada mereka bahwa kamu adalah makhluk Allah yang manfaatnya luar biasa buat banyak manusia banget. ya, Betul, dagingnya dari bermanfaat, dari ujung susunya tanduk Mbak. bermanfaat, bisa jadi berbagai macam ya dari Betul keju, betul yogurt, ya betul produk olahannya ya, banyak sekali ya. ya. Nah, satu Mmm, hal lagi Mbak, mhm, terkait dengan jurnal tadi, betul, yang ini juga menjadi hal yang concern, mhm, kita concern sebagai pendidik, mhm, karena karakter anak-anak ini harus dibangun dengan dasar yang kuat ya. Artinya kita mau nanti setelah kita, Indonesia itu punya kekuatan akar, akarnya adalah Gen Z ini, gizi, Gen Z ini kan. Mereka jangan menjadi orang yang lemah, yang Mbak tahu deh, yang sekarang ini fenomena yang ada ini adalah anak-anak sekarang itu kalau dikasih jabatan menolak. Betul nggak sih? Ya, iya, saya baca beberapa pendapat betul. menolak, Dan rata-rata kalau bekerja bosan, lebih cepat bosan, bosan, ya. ditegur sedikit, ya udah keluar. Mah Bahkan ya, yang lebih parahnya ditegur sama atasan ngadu ke ibunya. iya, Ibunya yang datang ke protes. kantor protes. Iya, Zaman saya dulu nggak ada Mbak. Nah, kita eh, harus introspeksi ya betul, biasanya ya kalau betul, ditegur betul, atasan ya. betul, betul. Ya Mhm, alhamdulillah lah, artinya kita bareng-bareng para pendidik, ya, para mhm, dosen, mhm, guru. eh, Tugas utama kita adalah mengajar, tapi jangan sekedar mengajar, tapi bantulah mendidik mereka. mhm. Kekuatan dari mental mereka, moral Mental, mereka, itu karakter. Itu yang sudah agak menipis sekarang, ya. menurut pandangan saya ya gitu. Ya, semoga para Gen Z ini langsung jadi kuat abis Iya, begitu kita berikan penguatan karakter iya, ya nanti betul, betul. ya. Penguatan Baik, karakter lanjutan di iya, bulan April 2026 di Desa Tugu. betul. Dan Ya, kalau ada yang mau gabung, nanti kita bentuk lagi nih untuk bet mahasiswanya. mhm. Bisa jadi nanti kita bikin PKM Bersama mahasiswa, mahasiswa. dosen dengan mahasiswa Mm-mm. dan pelaku usaha. Jadi Iya, satu komunitas yang iya, nanti kuat. bareng-bareng kita ngangkat Kita kuat, pengabdian betul. masyarakat ya. Seperti itu. Ya, Duh, makasih banyak. Ini ilmu semua ya buat. teman-teman dari yang kita udah obrolin hari ini nih tentang
macam-macam ya, ada Ya. karakter, terus Gen Z ya Mhm. era sekarang, terus juga ada desa wisata yang harus Mhm. kita tonjolkan di daerah puncak ya. Iya, betul betul. Terima kasih Bu Ina Sama-sama. atas kehadirannya hari Iya, ini. betul. Semoga memberi manfaat bagi yang menonton. Betul. Dan satu lagi Mbak, Apa ini tuh? sekalian saya spill aja. Iya. Tanggal 12 Februari ini Mm-mm. kebetulan kita lagi ada event yang besar dengan public figure yang luar biasa, Opik Oke. ya, dengan Opik Tombo Ati. Di sini ada training namanya Sang Maha Cahaya. Iya. Itu terkait dengan pembentukan karakter dari kebiasaan. Jadi karakter itu terbentuk sebenarnya bagaimana mereka dibangun dari kebiasaan yang disodorkan gitu loh oleh anak-anak ya. Boleh nanti kalau mau hadir tanggal 12 itu di UNAS. Oke. Ya, di UNAS. Siap. Kita siapkan anak-anak Gen Z menghadapi 2030. Apa yang akan terjadi? Mudah-mudahan mereka siap mental itu. Juga yang di daerah. Ya, Semangat ya. semangat. Ini saya generasi lama aja semangat. Iya, gimana generasi sekarang Harus juga harus semangat. semangat. Ya, sama-sama. Terutama teman-teman mahasiswa yang mendengar sini, ajak teman-temannya juga yang di Gen Z untuk sama-sama menguatkan karakter ya, dengan berbagai cara, tentunya dengan yang positif. Ya, salah satunya dengan permainan ya. Games, Games, outbound. outbound yang paling seru Mbak. Iya. Indonesia padahal dulu punya outbound loh. Oke. Punya outbound yang tanpa disadari bagaimana mereka membentuk tim ya, teamwork yang kuat, kemudian ada challenge individual kompetisi. Tahu nggak permainan apa? Ini ya. Panjat pinang. Panjat pinang. Iya. Panjat pinang itu adalah outbound masyarakat Indonesia dari dulu ya. sudah ada. Main. Mereka bersatu Di begitu bawah. sampai di atas individual challenge kan. Iya, Individual. mereka ngambilin buat teman-temannya. Luar biasa. Dan tarik tambang, Mbak. Oh, ya Itu outbound yang luar biasa Indonesia itu. Nah, ayo. Yang belakang makin Iya. kuat itu makin Iya, menang betul. ya. Strategi berpikirnya siapa yang ayo kamu naik, mau pengorbanan dirinya, diinjak-injak, kepalanya diinjak. Kalau kita lihat 17 Agustus kan panjat pinang, ya kan? Coba. Itu adalah kalau kita maknai bukan hanya sekedar permainan, tapi itu justru teamwork. Mereka mengatur strategi untuk mengambil sesuatu, kekuatan mereka baik fisik maupun mental. Ya, pengorbanan itu luar biasa. Dan mereka begitu di atas ngambilin bukan hanya buat dirinya ya, buat teman-temannya juga. Iya. Indonesia itu luar Indonesia biasa. 17-an makin seru nih. Kalau kita tahu maknanya ya. Iya. Betul. Oke, Bu Ina, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, teman-teman, sekian untuk podcast hari ini. Jangan lupa ya, subscribe, komen, dan follow link di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Di Politeknik Tempo, saya bisa langsung terjun ke dunia kerja bersama wartawan, desainer, atau bagian bisnis di Tempo Media Group. Interaksi langsung ini membuat saya lebih percaya diri dalam memahami penerapan ilmu di dunia kerja. Saya bisa lebih mudah mendapat pekerjaan dan setelah lulus, saya bisa langsung bekerja di bagian sirkulasi Tempo Media. Saya Irwan, ayah dari Rafa Marica Kumaira, program studi Desain Media. Bagi saya, Politeknik Tempo adalah institusi yang dapat mengubah hidup anak saya. Sebelum masuk kuliah, dia sangat pemalu, tapi sekarang jadi sangat percaya diri karena menguasai public speaking, teknik desain media cetak, dan desain sosial media. Ini yang membantu anak saya memperoleh pekerjaan sebelum dia lulus kuliah.